Di sebuah kota yang ramai, hidup seorang pemuda yang tampak biasa di mata orang lain. Wajahnya tidak terlalu menonjol, penampilannya sederhana. Namun ada satu rahasia besar yang membelenggunya. Ia memiliki kebiasaan buruk yang sulit dilepaskan, hobi mendatangi wanita pelacur. Sudah berkali-kali ia bertekad untuk berhenti. Ia mencoba dengan caranya sendiri, lalu gagal. Ia mendatangi para kiai di berbagai daerah, meminta bimbingan dan doa. Bahkan, ia rela menjalani ibadah dengan cara yang sangat ketat. Puasa hampir setiap hari, zikir panjang sampai larut malam, solat-solat sunnah yang melelahkan. Semua itu ia jalani dengan harapan hawa nafsunya bisa terkekang. Namun setiap kali ia merasa tenang, bayangan maksiat kembali menguasai dirinya. Keinginan itu begitu kuat, seolah ada sesuatu yang menjerat hatinya dan menyeretnya kembali ke jalan gelap. Hari-hari terasa semakin berat. Ia seperti orang yang berperang melawan dirinya sendiri, tapi selalu kalah. Hingga suatu waktu, dalam kondisi jiwa yang sangat kritis, ia mendengar tentang seorang waliullah besar yang dikenal dengan kelembutan hatinya, Abah Anom dari Pondok Pesantren Suryalaya. Tanpa pikir panjang, pemuda itu memutuskan untuk berangkat. Ada secercah harapan bahwa hidupnya bisa berubah jika bertemu dengan sang mursyid pilihan Allah. Dengan langkah gontai dan hati penuh kegelisahan, pemuda itu akhirnya tiba di Pondok Pesantren Suryalaya. Dari kejauhan, ia melihat suasana yang begitu teduh. Angin berhembus pelan, suara santri mengaji terdengar lirih, menambah damai suasana sore itu. Namun hatinya masih saja bergejolak. Apakah benar seorang seperti aku pantas meminta bimbingan? Batinnya terus bertanya. Tapi langkah kakinya tak bisa lagi mundur. Ia telah sampai di hadapan seorang waliullah yang dikenal dengan kebeningan jiwa dan kedalaman ilmunya, Abah Anom. Dengan suara bergetar, ia menceritakan segalanya. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terungkap, kebiasaan buruknya mendatangi wanita pelacur, dan semua kegagalannya untuk berhenti meski sudah melakukan berbagai amalan. Air matanya jatuh. Ia merasa begitu hina. Abah Anom mendengarkan dengan tenang. Tidak ada wajah marah, tidak ada kata-kata yang menyudutkan. Justru beliau menatap dengan penuh kasih, seakan memahami betul luka jiwa anak muda itu. Lalu, dengan suara lembut namun penuh wibawa, Abah Anom berkata, "Tidak apa-apa, asal jangan dilakukan di depan Abah." Ucapan sederhana itu membuat pemuda tersebut terdiam. Tidak marah, tidak menghardik, hanya satu kalimat pendek yang terasa menancap jauh ke dalam hatinya. Setelah itu, Abah Anom menuntunnya untuk menerima talqin zikir Tharikah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Tekian. Sebuah amalan zikir yang diwariskan dari para wali untuk membersihkan hati, menghubungkan jiwa kepada Allah, dan memutus rantai keterikatan duniawi. Pemuda itu pulang dengan hati berdebar. Kalimat Abah Anom yang begitu singkat itu terus bergema dalam pikirannya. Ia belum paham maksud sebenarnya, tapi sesuatu telah bergetar di dalam dirinya. Hari-hari setelah pulang dari Suryalaya terasa aneh bagi pemuda itu. Ia sudah mulai mengamalkan zikir tekien yang ditalkinkan Abah Anom. Namun hawa nafsu lamanya belum sepenuhnya padam. Keinginan untuk kembali ke jalan gelap itu terus mendesak, seperti api yang mencari celah untuk menyala. Suatu malam, ia kembali memesan sebuah kamar hotel. Hatinya masih ragu, tapi dorongan itu terasa begitu kuat. Seperti biasa, ia sudah menyiapkan segalanya. Seorang wanita yang ia sewa sudah menunggu. Semua berjalan sesuai rencana. Namun, tepat ketika ia bersiap menuruti hasratnya, tiba-tiba terbayang jelas wajah Abah Anom. Tatapan teduhnya muncul begitu nyata di pelupuk mata. Dan suara lembut itu kembali terdengar seakan hadir di dalam kamar. Tidak apa-apa, asal jangan dilakukan di depan Abah. Pemuda itu tertegun. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di dahinya. Tubuhnya bergetar, dan hatinya diliputi rasa malu yang tak terjelaskan. Bagaimana mungkin ia melakukan perbuatan hina ini seakan-akan di depan gurunya? Dengan tergesa, ia bangkit. Wanita itu bingung, namun pemuda itu langsung meninggalkan hotel tanpa menjelaskan apapun. Untuk pertama kalinya, niat busuknya gagal total. Ia pulang dengan hati yang masih gemetar. Dan sepanjang jalan, wajah Abah Anom terus membayang di pelupuk mata. Beberapa hari berlalu.
Pemuda itu mencoba menghibur diri dengan zikir, namun bisikan nafsu tak henti datang. Malam demi malam ia merasa digoda oleh bayangan masa lalunya. Hingga akhirnya, ia kembali tergoda untuk mendatangi hotel seperti sebelumnya. Kali ini ia merasa lebih yakin. Mungkin kemarin hanya kebetulan, pikirnya. Ia mencoba menepis bayangan Abah Anom yang sempat membuatnya goyah. Dengan penuh hasrat, ia melangkah masuk ke kamar hotel. Segalanya sudah siap. Wanita itu menunggunya dengan senyum yang memancing syahwat. Namun, tepat pada detik-detik terakhir, lagi-lagi wajah teduh Abah Anom muncul begitu jelas. Bukan hanya sekelebat, tapi seakan-akan hadir nyata di ruangan itu. Suara yang sama bergema di hatinya. Tidak apa-apa, asal jangan dilakukan di depan Abah. Tubuh pemuda itu kaku. Nafasnya tercekat. Ia merasa seluruh kekuatannya runtuh. Dengan terburu-buru, ia bangkit dan meninggalkan kamar. Wanita itu hanya bisa terheran-heran. Dalam perjalanan pulang, rasa malu menyelimuti dirinya. Mengapa setiap kali ia hendak berbuat dosa, wajah sang mursid selalu hadir? Ia tak bisa menjawabnya. Yang ia tahu, setiap kali ia teringat pesan Abah Anom, hatinya gemetar dan langkahnya terhenti. Kejadian itu tidak hanya sekali dua kali. Berulang kali ia mencoba, berulang kali pula bayangan itu datang, memutus niat buruknya. Hingga perlahan, ia mulai menyadari ada sesuatu yang sedang bekerja dalam dirinya. Sebuah cahaya yang tidak ia pahami, tapi semakin hari semakin kuat menahannya dari maksiat. Hari-hari berikutnya menjadi medan peperangan batin bagi pemuda itu. Setiap kali ia mencoba kembali pada kebiasaan lamanya, bayangan wajah Abah Anom selalu muncul. Suara itu, lembut namun tegas, terus bergema di telinganya. Tidak apa-apa, asal jangan dilakukan di depan Abah. Malam-malamnya dipenuhi kegelisahan. Nafsu dan rasa malu bertarung di dalam dada. Ada saat ia hampir menyerah, ingin kembali hanyut dalam dosa, tetapi pada saat yang sama wajah gurunya muncul begitu jelas. Seakan-akan Abah Anom hadir langsung menyaksikan apa yang hendak ia lakukan. Pemuda itu mulai memahami. Bayangan itu bukan sekadar ingatan biasa. Ia merasakan ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah kekuatan gaib yang menahannya. Semakin lama, semakin sering ia menangis ketika hendak berbuat maksiat. Hatinya dipenuhi rasa malu, bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada Allah yang mengetahui segala isi hatinya. Ia pun mulai rajin berzikir sebagaimana diajarkan. Setiap kali hawa nafsu menyeram, ia memejamkan mata, mengucap zikir talqin, dan membiarkan hatinya larut dalam ingatan kepada Allah. Pelan-pelan, rasa gelisah itu berganti dengan ketenangan. Dan ketika ia kembali teringat wajah Abah Anom, hatinya bergetar dengan rasa hormat. Seolah wajah mursid itu menjadi cermin yang memantulkan cahaya, mengingatkannya bahwa Allah selalu melihat. Pertarungan itu terus berlangsung, namun kali ini ia merasa tidak lagi sendirian. Ada cahaya yang mendampingi, menuntunnya keluar dari kegelapan. Semakin sering ia berzikir, semakin kuat pula bayangan itu hadir. Bukan lagi hanya di hotel atau di hadapan wanita pelacur, tapi di setiap momen ketika hawa nafsu mencoba menyeretnya. Kadang saat melamun, kadang ketika berjalan sendirian, wajah teduh Abah Anom tiba-tiba hadir, menatap dengan lembut namun penuh wibawa. Pemuda itu mulai merasakan sesuatu yang aneh sekaligus indah. Ia sadar, bayangan gurunya bukan sekadar ingatan. Itu adalah burhna rabbihi, tanda dari Allah yang datang melalui perantara seorang mursid. Sebuah cahaya ilahi yang menolong hambanya ketika hampir terjerumus dalam dosa. Hatinya teringat kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang nyaris terperosok dalam godaan Zulaiha. Seandainya tidak melihat tanda dari Tuhannya, tentu beliau bisa saja jatuh dalam maksiat. Begitu pula dirinya, seandainya tidak ada bayangan wajah gurunya, mungkin ia sudah tak pernah bisa berhenti dari kebiasaan buruk itu. Malam-malamnya kini berubah. Jika dulu ia diisi dengan nafsu yang membara, kini ia lebih sering larut dalam zikir. Air matanya mengalir, bukan lagi karena penyesalan yang sia-sia, tapi karena rasa syukur yang mendalam. Ia merasa diselamatkan oleh kasih sayang Allah melalui perantara mursid yang dipilihnya. Sedikit demi sedikit, pemuda itu mulai merasakan manisnya iman. Sesuatu yang dulu terasa mustahil, kini nyata dalam hidupnya. Hatinya yang gelap mulai dipenuhi cahaya,
dan langkahnya perlahan mengarah pada jalan tarikah yang penuh keberkahan. Hari-hari pemuda itu kini benar-benar berubah. Nafsu yang dulu membelenggu, perlahan terasa longgar ikatannya. Setiap kali dorongan itu muncul, ia segera teringat wajah Abah Anom dan kalimat singkat yang menusuk hatinya. Tidak apa-apa, asal jangan dilakukan di depan Abah. Kalimat itu bukan lagi sekadar pesan dari seorang guru, melainkan benteng yang menjaga dirinya dari kehancuran. Rasa malu kepada gurunya menjelma menjadi rasa malu kepada Allah. Dan dari rasa malu itulah lahir kekuatan untuk menolak maksiat. Lama-kelamaan, langkahnya menuju hotel-hotel maksiat terhenti sama sekali. Bukan karena tidak ada kesempatan, tapi karena hatinya sudah enggan. Nafsu yang dulu membara kini meredup, tergantikan oleh ketenangan zikir yang menenangkan. Pemuda itu sadar, inilah anugerah terbesar dalam hidupnya. Ia benar-benar terlepas dari jeratan kebiasaan yang selama ini merusak dirinya. Semua itu bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan karena rahmat Allah yang diturunkan melalui seorang mursyid pilihannya. Kini ia menjadi seorang pengamal tarikah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang istiqomah. Zikir yang dulu terasa berat kini menjadi kebutuhan. Ia menemukan kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, ketenangan hati. Di sudut malam, ia sering teringat masa lalunya. Air matanya mengalir, bukan lagi karena penyesalan, melainkan karena rasa syukur. Dari jurang kehinaan, Allah telah mengangkatnya menuju jalan hidayah. Pemuda itu kini semakin memahami makna dari kejadian yang menimpanya. Bayangan wajah Abah Anom yang selalu hadir saat ia hendak berbuat dosa bukanlah hal biasa. Itu adalah burhna Rabbihi, tanda dari Allah yang menyelamatkannya. Ia teringat kisah Nabi Yusuf alaihi salam dalam Al-Quran, ketika Zulaiha menggodanya. Dalam ayat disebutkan bahwa Yusuf pun hampir tergoda, andai saja tidak melihat tanda dari Tuhannya. Tanda itu membuat Yusuf terselamatkan dari kehinaan. Begitu pula dirinya. Seandainya tidak ada cahaya pengingat itu, mungkin ia sudah selamanya terjerat dalam nafsu yang hina. Tapi Allah berkehendak lain. Allah menurunkan pertolongan melalui wajah seorang mursyid yang dicintainya. Kini pemuda itu mengerti, seorang mursyid bukan sekadar guru biasa. Mereka adalah perantara rahmat Allah, yang dengan doa dan bimbingannya mampu menarik seorang murid keluar dari kegelapan menuju cahaya iman. Setiap kali ia teringat masa lalunya, hatinya bergetar. Ia tahu, semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti kasih sayang Allah, yang tidak membiarkan hambanya tenggelam dalam dosa, selama hamba itu masih mencari jalan untuk kembali. Dan dari situlah ia semakin yakin, jalan tarikah yang ia jalani bukan sekadar amalan, tetapi sebuah ikatan ruhani dengan mursyid yang membimbingnya menuju keridhaan Allah. Kalimat yang diucapkan Abah Anom saat pertama kali mereka bertemu selalu terngiang di telinga pemuda itu. Tidak apa-apa, asal jangan dilakukan di depan Abah. Semakin lama ia merenungkan, semakin besar pula rahasia yang ia rasakan di balik kata-kata itu. Awalnya ia mengira itu hanyalah ucapan menenangkan agar dirinya tidak merasa tertekan. Namun ternyata, kalimat itu justru menjadi benteng yang memutus langkahnya setiap kali hendak jatuh dalam dosa. Ia mulai menyadari, kata-kata seorang mursyid bukanlah sembarang kata. Ada kekuatan doa, ada getaran ruhani, ada cahaya ilahi yang mengalir melalui lisan mereka. Satu kalimat pendek bisa menjadi pengikat hati seorang murid, menuntunnya agar tidak menyimpang. Pemuda itu sering termenung. Betapa banyak orang berusaha dengan keras untuk keluar dari jeratan hawa nafsu, namun gagal. Ia sendiri sudah mencoba berpuasa, berzikir, dan melakukan berbagai amalan. Semua itu belum mampu menyelamatkannya, sampai ia bertemu dengan seorang mursyid yang penuh rahmat. Kalimat sederhana itu menjadi kunci yang membuka pintu hidayah baginya. Dan dari situlah ia memahami, rahasia pertolongan Allah bisa datang dengan cara yang tak pernah ia duga. Seiring berjalannya waktu, pemuda itu semakin tenggelam dalam ketenangan zikir tekien yang diajarkan oleh Abah Anom. Jika dulu hatinya penuh dengan gelisah dan nafsu, kini ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia temui sepanjang hidupnya. Setiap kali lidahnya menyebut nama Allah, ia merasa ada beban berat yang luruh dari dalam dadanya. Zikir itu menumbuhkan rasa cinta kepada Sang Pencipta, rasa takut untuk berbuat maksiat, dan rasa malu jika berpaling dari jalannya. Buah dari zikir itu nyata.
Nafsu yang dulu membara kini mereda. Bayangan hotel, wanita, dan perbuatan dosa yang dulu selalu mengganggu pikirannya, perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah kerinduan untuk terus dekat dengan Allah melalui zikir, solat, dan doa. Pemuda itu mulai merasakan perubahan dalam kesehariannya. Wajahnya tampak lebih tenang, langkahnya lebih ringan, dan tutur katanya lebih lembut. Orang-orang di sekitarnya mulai melihat perbedaan besar pada dirinya, meskipun mereka tidak tahu perjalanan batin apa yang telah ia lalui. Dalam hatinya, ia sadar, semua itu bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan karena keberkahan zikir yang dituntun oleh seorang mursyid sejati. Abah Anom telah menjadi perantara yang menyalurkan cahaya hidayah dari Allah. Pemuda itu kini bukan lagi orang yang sama. Ia telah menemukan jati dirinya sebagai seorang hamba, yang hidupnya lebih indah dalam naungan tharikah dan zikir. Hari-hari pemuda itu kini dipenuhi cahaya. Ia tidak lagi dikuasai oleh kebiasaan buruk yang dulu membelenggu dirinya. Hidupnya berubah arah, dari kegelapan menuju cahaya iman. Setiap pagi ia memulai hari dengan zikir, setiap malam ia menutupnya dengan doa penuh khusyuk. Hatinya semakin lembut, pikirannya jernih, dan langkahnya mantap. Ia kini merasakan arti dari ketenangan yang sejati, bukan lagi kesenangan semu yang hanya sesaat. Masyarakat di sekitarnya mulai mengenalnya sebagai sosok yang berbeda. Dulu ia sering menghilang di malam hari, kini ia lebih sering terlihat di masjid. Dulu wajahnya muram karena dosa, kini tampak bercahaya karena ibadah. Semua orang terheran, tapi ia hanya tersenyum. Ia tahu rahasia perubahan itu adalah kasih sayang Allah melalui bimbingan seorang mursyid. Ia semakin yakin, jalan tharikah bukan sekadar amalan zikir. Ia adalah jalan tarbiyah ruhani, jalan yang menghubungkan hati seorang murid dengan mursyidnya, dan melalui mursyid, hatinya tersambung kepada Allah yang Maha Kuasa. Setiap kali ia teringat masa lalunya, air matanya menetes. Bukan lagi air mata penyesalan, tapi air mata syukur. Dari seorang pemuda yang tenggelam dalam lumpur dosa, ia kini berdiri tegak di jalan yang penuh cahaya. Pemuda itu kini telah menemukan makna hidupnya. Dari jurang kehinaan, Allah mengangkatnya menuju jalan yang penuh keberkahan. Semua berawal dari satu kalimat sederhana yang keluar dari lisan seorang mursyid. Tidak apa-apa, asal jangan dilakukan di depan Abah. Kalimat itu menjelma menjadi cahaya pengingat, hadir di setiap detik ketika ia hendak jatuh dalam dosa. Itulah burhna Rabbihi, tanda dari Allah, yang menyelamatkan hambanya melalui perantara seorang wali pilihan. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang terselamatkan dari godaan Zulaiha karena melihat tanda dari Tuhannya, begitu pula pemuda ini terselamatkan dari kebiasaan buruknya. Bedanya, tanda itu hadir dalam bentuk bayangan wajah gurunya, Abah Anom. Ia kini menjadi pengamal tharikah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang istiqomah. Hidupnya berubah, hatinya dipenuhi zikir, dan jiwanya tenteram dalam naungan kasih sayang Allah. Di sudut malam yang hening, ia sering menundukkan kepala, berlinang air mata. Ia sadar, tanpa hidayah itu, dirinya mungkin sudah binasa dalam dosa. Namun Allah tidak membiarkannya. Allah mengulurkan tangannya melalui seorang mursyid, menyelamatkannya dari kegelapan menuju cahaya. Dan di sanalah ia mengerti, bahwa hidayah adalah anugerah terbesar, hadiah yang hanya diberikan kepada hamba-hamba yang dicintainya. Kisah pemuda ini mengajarkan kita bahwa sebesar apapun dosa, pintu taubat tetap terbuka. Nafsu memang sulit dikendalikan dengan kekuatan sendiri, namun dengan zikir, doa, dan bimbingan seorang mursyid, Allah bisa menyelamatkan hambanya dari kehinaan. Bayangan wajah Abah Anom yang hadir setiap kali pemuda itu hendak berbuat maksiat adalah burhna Rabbihi, tanda kasih sayang Allah. Inilah bukti bahwa pertolongan Allah bisa datang dengan cara yang tidak pernah kita duga. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan dari godaan Zulaiha, pemuda ini pun terselamatkan dari jeratan nafsu. Semua itu adalah karunia hidayah, anugerah terbesar yang hanya diberikan kepada hamba yang dicintainya. Sahabat, dari kisah ini kita belajar bahwa hidayah adalah cahaya yang tak ternilai harganya. Siapapun kita, sekotor apapun masa lalu kita, jika masih mau mencari jalan kembali, maka Allah akan membukakan pintunya dengan cara yang tidak pernah kita duga. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, agar senantiasa menjaga hati,
memperbanyak zikir, dan mencari bimbingan dari guru-guru yang ikhlas. Karena bisa jadi, dari merekalah Allah menurunkan pertolongannya. Jika sahabat merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.